Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak sebagai kemampuan kepekaan terhadap perangsang. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Ya, sepintas agaknya janggal kalau dikatakan bahwa tanaman itu bergerak. Namun, nyatanya demikian. Banyak tanaman tingkat rendah, salah satu contohnya alga bersel 1, mereka dapat bergerak dengan bebasnya. Nah, gerak tanaman tingkat rendah semacam itu sering disebut gerak lokomotris atau gerak pindah tempat. Lain halnya dengan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tinggi, karena tidak dapat melakukan pergerakan pindah tempat seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, mungkin hanya berupa pembengkokan bagian tanaman, pembelitan, getaran, dan lain-lain. Nah, berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak etionom, dan gerak endonom atau autonom. Gerak higroskopis disebabkan oleh perbedaan kadar air. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Sedangkan gerak endonom atau autonom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam atau dari tumbuhan itu sendiri. Gerak etionom dibedakan lagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Ada 2 jenis gerak tropisme, yaitu tropisme positif apabila gerak itu menuju sumber rangsangan, dan tropisme negatif apabila gerak itu menjauhi sumber rangsangan. Nah, gerak tropisme terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak bagian tumbuhan yang menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Misalnya, gerak ujung batang tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya. Mekanisme fototropisme ini terjadi karena adanya auksin pada tanaman. Auksin berada pada ujung pucuk, sehingga ketika cahaya berada di atas tumbuhan, akan terjadi distribusi auksin dari pucuk ke daerah pemanjangan secara vertikal. Yang termasuk dalam gerak tropisme selanjutnya adalah geotropisme. Geotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsang, disebut geotropisme positif. Misalnya, gerakan akar menuju tanah. Sebaliknya, jika arah geraknya menjauhi rangsang, disebut geotropisme negatif. Misalnya, gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Dalam proses geotropisme ini, apabila suatu tanaman diletakkan secara horizontal, maka akumulasi auksin akan berada di bagian bawah. Hal ini menunjukkan adanya transportasi auksin ke arah bawah sebagai akibat dari pengaruh geotropisme. Selanjutnya, gerak hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Jika gerakan itu mendekati air, maka disebut hidrotropisme positif. Misalnya, akar tanaman tumbuh bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah. Tetapi, jika dibandingkan dengan pengaruh gravitasi, pertumbuhan akar ke bawah lebih dimungkinkan karena adanya rangsangan gravitasi dibandingkan rangsangan air. Selanjutnya, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika gerakannya mendekati zat kimia tertentu, disebut kemotropisme positif. Misalnya, gerak akar menuju zat di dalam tanah. Jika gerakannya menjauhi zat kimia tertentu, disebut kemotropisme negatif. Contohnya, gerak akar menjauhi racun. Jenis gerak tropisme selanjutnya adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau persinggungan. Contoh, gerak membelit ujung batang atau sulur dari Cucurbitaceae dan Passiflora.
Sulur akan terus tumbuh memanjang, mencari struktur pendukung untuk mengokohkan tegaknya tanaman tersebut. Hal ini diduga terjadi karena sel-sel yang terkena kontak sentuhan akan memproduksi ABA yang menghambat pertumbuhan, sedangkan sisi yang berlawanan menghasilkan auksin, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Akibatnya, sulur membelok dan meliliti sumber sentuhan. Gerak gravitropisme. Gravitropisme merupakan gerak pertumbuhan ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi. Gravitropisme bersifat positif jika pertumbuhan mengarah ke bawah dan bersifat negatif jika pertumbuhan mengarah ke atas. Gravitasi menyebabkan konsentrasi auksin bagian bawah menjadi bertambah. Peningkatan kadar auksin akan merangsang pertumbuhan lebih cepat sehingga pucuk akan membelok ke atas. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri, misalnya karena perubahan tekanan turgor. Jenis gerak nasti yang pertama adalah fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, misalnya gerakan mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Selanjutnya, gerak niktinasti. Niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Misalnya, pada malam hari, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Auksin yang diberikan ke bagian atas atau bagian bawah pulvinus akan menyebabkan tidur dan bangunnya daun secara berturut-turut. Selanjutnya, gerak tigmonasti atau seismonasti. Tigmonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang sentuhan atau getaran. Contoh gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica jika disentuh. Jika hanya satu anak daun dirangsang dengan sentuhan, rangsangan itu diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Gerak termonasti. Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip. Bunga-bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan akan menutup kembali jika suhu turun. Yang terakhir yaitu haptonasti. Haptonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tumbuhan Dionei, sejenis tumbuhan perangkap lalat. Bila ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga lalat akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Cara kerja perangkap ini karena adanya nerve-like signal atau rambut epidermis sensori yang dapat menimbulkan potensial kerja pada perangkap. Potensial kerja bergerak dari rambut itu ke jaringan daun, bercuping rangkap, dan mengakibatkan cuping tersebut mengatup dengan cepat dalam waktu kira-kira setengah detik. Selain itu, dikenal pula adanya nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti karbon dioksida, pH, suhu, dan kadar kalsium. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun.